Engkau segalanya bagi kami semua Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu, bahkan sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian betapa Tuhan baik. Kami bersyukur Engkau ada di tempat ini Tuhan. Sebab itu kami percaya jika Tuhan ada di sini, kami dilawat oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami mau dengarkan firman Allah. Hamba-Mu yang dipercayakan di pagi diberkati ini, biarlah kemuliaan Allah bersinar atas hamba-Mu, sehingga hamba berdiri dalam kemuliaan-Mu. Setiap roh-roh lain, kuasa-kuasa lain, kami ikat kuasanya di dalam nama Yesus. Kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, salam. Tetap berdiri. Kita lihat Amsal pasal yang ke-8. Amsal pasal yang ke-8. Amsal pasal yang ke-8. Ayat yang ke-13. Amsal pasal yang ke-8. Ayat yang ke-13. Satu ayat saja kita baca bersama-sama dengan perikop itu. Wejangan hikmat. Ayat 13 kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amin. Silakan duduk. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan itu siang dan malam. Amin. Salam. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Amin. Terima kasih buat gembala setempat bersama semua jemaat Tuhan yang percayakan saya hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, jadi saya sering datang kemari, saudara kekasih. Ya, saya percaya saudara tidak asing dengan saya lagi. Amin. Haleluya. Nah, dalam pembacaan ini kita melihat ciri-ciri orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan dalam keadaan dunia sekarang, banyak orang sudah tidak takut Tuhan lagi. Amin. Banyak orang sudah tidak lagi takut Tuhan. Tapi saya percaya di tempat ini, jemaat yang kecil ini, Roh Tuhan pasti bekerja di sini, menuntun kita, membimbing kita, membina kita, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara kekasih, perhatikan di ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seperti apa? Yang pertama dia bilang di situ, membenci. Kata membenci. Tuhan larang kita tidak boleh simpan kebencian. Tapi dalam pembacaan ini, kita harus benci atau tidak suka. Yang pertama adalah kejahatan. Amin, saudara. Jangan kita benci dengan tetangga, amin. Jangan kita benci dengan sesama. Tapi yang Tuhan mau kita benci terhadap kejahatan. Amin, saudara. Benci artinya tidak suka. Kalau kotosan suka dengan orang, pasti kotosan suka lirik muka. Amin. Kalau Mama Mordekai tidak suka dengan satu ibu, jangan coba-coba datang. Amin, saudara. Itu contoh saja. Amin, saudara. Ya. Kita diminta Tuhan benci kepada kejahatan. Benci kepada kejahatan, saudara yang kekasih, atau perbuatan jahat, atau sifat yang jahat. Amin, saudara. Ada orang bilang, beta benci di orang, tapi beta benci di pun sifat. Kalau di pun sifat, dia suka. Namanya kehidupan ini, ada banyak hal yang kita alami. Ada banyak hal yang kita pasti hadapi. Tapi memiliki hati yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Memiliki hati yang penuh dengan sorak-sorai. Memiliki hati yang penuh dengan cinta akan Tuhan.
Sehingga firman Tuhan berkata kita benci kepada yang jahat. Ulangan 17 ayat 1 sampai 5. Ulangan pasal yang ke-17. Ulangan pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Jangan engkau mempersembahkan korban Tuhan Allahmu, lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Perhatikan di ayat yang kedua. Apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkah perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan ini itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Perhatikan Bapak Mama, di zaman Taurat begitu keras. Amin. Di zaman Taurat begitu keras. Ditegaskan kepada bangsa Israel, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, itu adalah kekejian dan itu adalah perbuatan yang jahat. Amin, saudara. Itu perbuatan yang jahat. Dan orang-orang demikian akan diperiksa. Dan kalau memang benar, orang itu akan dihukum mati. Memang zaman sekarang kau sudah disembah pohon. Amin. Kau sudah disembah batu kayu. Tapi ingat, berhala itu adalah idola. Amin, saudara. Berhala itu adalah idola. Apa yang kita idolakan lebih dari Tuhan, itu adalah berhala. Soalnya datang gereja urus kios. Itu berhala, kios jadi berhala. Alasan kios. Misalnya ada orang disuruh ibadah, Pak. Saya pun kios laku hari Minggu, Pak. Hari Minggu, Pak. Laku hari Minggu, Pak. Soalnya datang. Tuhan izinkan kiosnya bangkrut. Saya pernah ingatkan seorang ibu, ayo ibu ibadah di alasan anaknya. Karena anaknya masih kecil, Pak, anak saya masih kecil, Pak, anak saya masih kecil. Akhirnya Tuhan ambil anaknya. Kenapa? Karena alasan anaknya jadi berhala. Amin, saudara. Jadi kalau saudara Tuhan kasih nafas, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kesehatan, ingat, hari Minggu, waktu untuk Tuhan. Katakan amin. Jangan saudara sibuk buat tanam sayur. Nanti kalau Tuhan izinkan murtal pas di sini, jalan sebegini ya. Baru datang cari Pak Mordikai tengah malam. Untung Tuhan saudara tinggi, amin saudara. Kalau Tuhan darah tinggi, waktu manusia mati habis semua. Amin. Tapi Tuhan panjang sabar. Makanya selagi masih ada waktu ini, Tuhan bilang benci kepada kejahatan. Kalau saudara tidak setia beribadah, maka saudara ada dalam kejahatan. Amin. Amin. Kalau hari Minggu saudara tidak setia waktu yang Tuhan berikan, maka saudara sementara mencintai kejahatan. Amin. Dan orang mencintai kejahatan, dia tidak bisa mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi hari Minggu mari. Mungkin saudara datang gereja, orang bilang, wah itu kan bukan gereja, itu kan rumahnya Pak Mordekai. Gereja bukan tembok, katakan amin. Gereja bukan gedungnya mewah. Gereja itu saudara dan saya, katakan amin. Mau duduk ibadah di bawah pohon pun itu namanya gereja, berkumpul memuji Tuhan. Dan orang bilang, pindah di sana mati, siapa yang kubur? Siapa yang kubur nanti kalian? Pikir mati siapa yang kubur? Pikir mati jiwa di mana? Amin saudara.
Bukan pikir mati siapa yang kubur. Orang anjing yang mati saja orang pikubur kok. Masa manusia mati pemerintah. Masyarakat sudah kubur, pasti pemerintah datang kubur. Soalnya mungkin orang tahan bawa di situ. Amin saudara. Amin. Jadi kalau saudara sudah ada di jalan di mana Tuhan pimpin, jalan di mana Tuhan panggil, jalan di mana Tuhan bawa, hari ini saudara tetap melangkah, jangan pusing dengan kata orang. Amin. Tapi pusing dengan apa kata firman Tuhan. Amin saudara. Iya, coba kalau saudara tidak beribadah, saudara tidak mencintai kebenaran. Amin saudara. Tapi saudara ada dalam kejahatan dan di situ Tuhan bilang benci kejahatan. Umur panjang ini Tuhan yang kasih. Kekuatan Tuhan yang kasih. Sekarang ini orang goncang dengan corona nih. Amin saudara. Jakarta sudah kembali lockdown. Kota di sini yang masih tak sibuk ini saudara. Bersyukur Tuhan masih izinkan untuk ibadah. Amin saudara. Amin. Ini dunia goncang dengan corona. Di mana-mana kita pakai masker. Di mana-mana kita mesti cuci tangan. Amin saudara. Iya. Dulu mana ada kan begitu. Ya saudara. Tapi puji Tuhan. Tuhan pelihara kita sampai hari ini. Ya. Ulangan 28 ayat 20. Ulangan 28 ayat 20. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-20. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan saudara kerja banting tulang dibanting-banting saudara. Kalau Tuhan campur tangan semuanya sia-sia. Amin. Amin. Jangan saudara berpikir wah saya sehat, saya kuat. Jangan saudara bilang ada orang lain Pak, saya pernah gereja sama dia kaya raya. Dengarkan bapak mama, orang Kupang bilang kalau dia matono terus. Tapi orang benar jatuh 7 kali bangkit. Kenapa? Karena ada pemeliharaan Allah. Ada campur tangan Allah. Saya pertama kali ikut Tuhan, saya punya keluarga benci sama saya. Saya tidak peduli. Saya bilang kalau apa yang kalian suruh tidak dalam Alkitab, saya tidak akan ikut. Amin. Saya tidak mau tahu. Kalau memang ada Alkitab, saya ikut. Kalau tidak ada, minta maaf saja. Gereja tidak bawa kita ke surga. Amin. Tapi kebenaran, gereja yang berdiri atas kebenaran, itulah yang membawa umatnya sampai kepada keselamatan. Maka di sini saya bilang tadi Bapak mereka tetap jaga hadirat Tuhan. Amin. Tetap jaga hadirat Tuhan di tempat ini. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan bilang berkata sih tadi, Tuhan akan mendatangkan kutuk huru-hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan. Orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang tidak membangun hubungannya dengan Tuhan, dia dapat uang dalam pelap kasih habis. Dia diisi uang di karung saudara. Selama sana ada lagi. Setan kau ke bawah. Haleluya. Haleluya. Halo. Amin. Mengerti bahasa Indonesia kan? Jangan marah, suara memang besar begini. Ya, jadi dulu biar khotbah satu orang juga suara masih besar. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari cari Tuhan selagi masih ada kesempatan. Cari Tuhan selagi masih ada waktu. Hari esok bisa terlambat. Hidup ini untuk menikmati, bukan untuk memiliki. Soalnya ada orang kaya yang mati, dia bilang kalau mati kasih kubur better yang mobil Fortuner atau Pajero. Sana ada, amin saudara. Paling dia bawa itu peti kayu jati ke kayu apa saudara? Kapok apa? Ya di sana bawa mobil Pajero dengan Fortuner ke apa saudara? Yang mewah saudara ada. Ya jadi hidup ini untuk menikmati. Banyak orang kaya tidak bisa menikmati kekayaannya. Dia punya mobil, sopir yang menikmati, bapak tua ada di kursi roda. Orang kaya tidak bisa menikmati, pembantunya pipinya montok. Majikannya tidak bisa makan ini, makan itu karena penyakit terlalu banyak.
Jadi kalau kau di sini sehat, makan jagung ketemak yang marungga, puji Tuhan. Haleluya. Jangan mengeluh, talain jagung ketemak, bersyukur masih ada makan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi hidup ini anugerah, hidup ini sukacita saja. Amin. Ya, jangan hidup banyak mikir yang berlebihan. Artinya sakitnya tuh di sini. Kalau pikir lebih-lebih sakitnya tuh di sini, saudara masalah kosong habis kios, tempel di sini. Tapi Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang obat yang manjur. Asal jangan ketawa sendiri-sendiri. Itu apa mah? Orang gila? Oh ya, tahu singkatan ini juga ya. Haleluya. Ya, jadi Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Tuhan baik bagi kita, saudara. Jadi kalau saudara ada di sini ini bukan karena Pak Mordekai atau Ibu Mordekai, tapi saudara punya satu keyakinan, engkau ada di sini karena Allah memanggil hidupmu keluar kegelapan menuju terang yang ajaib. Supaya kita menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar, kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan dalam orang-orang yang percaya. Amin, saudara. Nah, itu yang pertama, benci kejahatan. Yang kedua, kesombongan. Sombong itu apa? Apa itu sombong? Halo? Nona? Apa sombong? Tinggi hati. Sombong dalam kamus itu artinya saudara menghargai diri sendiri secara berlebihan. Orang-orang sombong menghargai dirinya secara berlebihan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Tuhan bilang orang-orang yang takut akan Tuhan, dia benci atas kesombongan, saudara. Dosa paling besar itu sombong. Orang sombong tidak bisa diampuni Tuhan. Pembunuh, penjina, pemabok, penjudi, sekalipun dosanya merah, kalau dia rendah hati datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni dia. Amin, saudara. Tapi orang sombong tidak bisa diampuni karena merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Karena waktu miskin cuma sombong, tahu? Ya, saudara. Saudara, kenapa orang tidak mau mengampuni? Kenapa orang tidak mau mengampuni? Halo? Kenapa orang tidak mau mengampuni? Ego, gengsi. Karena merasa dirinya benar. Iya, gengsi tadi. Ego. Karena merasa dirinya benar. Orang dia yang salah kok. Kalau minta ampun, Pak, dia akan injak, Pak. Haleluya. Orang yang sombong tidak akan mau mengampuni. Amin, saudara. Haleluya. Nah, itu ciri-ciri, saudara. Ya, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, kesombongan itu Tuhan tidak suka. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kita melihat Yesaya 13 ayat 11. Yesaya pasal yang ke-13. Yesaya pasal yang ke-13. Yesaya 13 ayat yang ke-11. Ya, kalau dapat baca, anak-anak. Yesaya 13 ayat 11, Liba perikop ucapan ilahi. Ucapan ilahi terhadap Babel. Ya. Ayat yang ke-11, kepada dunia akan Ya. kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka, kesombongan orang-orang pemberani, dan akan kuhentikan dan kecelakaan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Ya, orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Ayat yang ke-11, baca sekali lagi. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka, kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan. Perhatikan, orang sombong Tuhan akan hentikan. Dulu ada satu orang kaya, rumahnya 2 lantai mewah, anak-anaknya sudah menikah, tidak dikasih kerjaan karena papanya kaya. Papanya kaya dan anak-anak semua dikasih kekayaan, dikasih mobil. Saudara tahu, mereka tidak pernah mau bergaul dengan orang karena merasa mereka punya. Amin, saudara. Ketika papanya meninggal, hilang semua harapan.
Istrinya stres sampai mati. Anak-anaknya berantakan karena uang tidak ada lagi. Sudah biasa hidup mewah, hidup senang, tapi soalnya dekat Tuhan. Orang sombong akan Tuhan hentikan langkahnya. Amin. 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 Halo. Makanya jangan sombong. Amin saudara. Amin. Datang telanjang, pulang datang sonbau gigi, pulang juga sonbau gigi. Pikir orang tempel gigi emas ini di dalam gigi dia mati waktu emas di sorga. Tuhan bilang di sorga jalan pakai emas. Amin saudara. Haleluya. Jadi kau bersyukur waktu masih kuat, masih sehat, masih makan dan minum. Amin saudara. Amin. Ya, ini semua kemurahan Tuhan ini. Jadi kau mau sombong apa saudara? Makanya saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat satu ayat lagi saudara. Matius 7 ayat 22. Matius 7 ayat 22. Matius pasal 7 ayat yang ke-22. Matius 7 ayat yang ke-22. Pada waktu itulah, ayat yang ke-22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal. Ya. Ayat 22 sampai 23. Ya, betul sudah situ. Perhatikan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu hanyalah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin saudara. Jadi perhatikan Bapak Mama. Yang Tuhan mau dalam setiap pribadi saudara dan saya berjalan dalam kemuliaan Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan, berjalan dalam kekuatan Tuhan. Tuhan kasih karunia bersyukur, Tuhan kasih talenta bersyukur, melayani dengan rendah hati. Amin saudara. Jangan bilang dia punya talenta lebih hebat. Ada banyak orang kejar-kejar penglihatan. Kalau Tuhan sudah kasih, jangan paksa diri. Amin saudara. Kalau Tuhan yang kasih Pak Mordekai, ya puji Tuhan. Yang lain sudah dapat, jangan paksa diri. Karena karunia itu banyak. Amin saudara. Beta sudah puluhan tahun melayani, sudah ada penglihatan. Tapi sudah paksa diri juga. Ada pernah satu nama tua datang berdoa, dia punya cincin hilang. Bapak berdoa dulu, ini orang pencuri cincin. Karena lo tukar cincin dengan, itu gara-gara akibat cinta saudara. Gila cinta pempakarian. Ini laki-laki punya cincin imitasi mampu punya galang emas besar. Jo, karena subaku cinta, bisa pernah lihat ini emas, kok perak, kok perunggu, kok atau imitasi. Jo laki-laki bilang, kalau lu cinta sama beta, kau coba tukar cincin dengan galang. Cinta buta pempakarian. Saudara tahu, satu minggu di laki-laki saya pernah muncul. Mama tua tes ini cincin di Oisapa sana Penggadean. Ternyata itu imitasi, bukan emas. Dia datang, dia menangis. Bapak berdoa, adalah Bapak mereka nak tipu Bapak. Ini laki-laki ada cabut di badan, biar Tuhan kasih tunjuk. Saya buku berdoa. Ternyata gelap jadi satu. Tapi memang tidak ada penglihatan. Amin saudara. Dia bilang kalau begitu Bapak berdoa ulang lagi. Tetap saya buku juga. Tetap gelap jadi satu. Saya bilang Mama cari orang lain saja. Amin. Bisa sampai tipu dia. Oh, dia ada duduk di sini pakai baju warna ini, Mama pergi sudah. Yang penting dapat amplop. Haleluya. Tahu di picek saudara dia bilang Pak Pendeta tipu. Haleluya saudara. Tidak bahaya. Amin saudara ya. Jadi kalau saudara ada penglihatan jangan paksa-paksa. Amin. Tuhan mau kita melayani dengan potensi talenta yang ada pada kita. Apapun kita pakai semuanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk membangun jemaat Tuhan, membangun gereja Tuhan. Katakan amin. Ya, ini anak-anak sini semua tadi suara-suara bagus-bagus. Tingkatkan terus. Amin. Tingkatkan terus saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat lagi yang ke bawah adalah kecongkakan. Jadi kalau sudah sombong, salah satu cirinya pasti congkak. Amin saudara. Amin. Dia sampai pernah menghargai orang tua. Itu congkak saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau sudah congkak, dia akan lari ke tinggi hati. Amin. Makanya orang-orang yang takut Tuhan ini tidak boleh ada sifat ini. Amin saudara.
Ya, melayani Tuhan karena panggilan Tuhan. Kita melihat Ulangan 17 ayat 18. Ulangan pasal 17. Ulangan 17 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Ulangan 17 ayat 18. Hukum tentang raja, perhatikan di ayat 18 sampai di ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada disampaikan sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidup untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan itu untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah ini ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Amin, saudara. Jadi Tuhan bilang sama mereka, terus patuhi firman Tuhan. Amin, saudara. Kalau takut akan Tuhan, terus baca firman Tuhan, orang itu semakin rendah hati. Amin. Semakin rendah hati. Sebab kadang-kadang kalau disuruh naik sedikit, mulai tinggi hati, disuruh hargai keluarga yang lain lagi. Kalau orang sudah tinggi hati, sudah tidak hargai keluarga yang lain, dia akan hilang lenyap. Amin. Amin. Halo. Halo.